Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yona Martin, CGP Angkatan 10 Kota Batam, fasilitator Ibu Insiati, dan PP Bapak Dana Sundana. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda memulai modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran, yang pertama, sebagai guru dalam pembelajaran, saya lebih dominan dibandingkan dengan murid. Yang kedua, saya kurang memahami karakteristik murid. Yang ketiga, saya lebih cenderung mengutamakan perkembangan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Bagi saya, nilai ulangan harian dan tugas-tugas itu lebih diutamakan daripada keterampilan dan sikap. Yang keempat, menuntut murid menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya, yaitu pembelajaran berpusat pada murid atau student center yang mendorong murid untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang kedua, memahami bahwa setiap murid mempunyai karakteristik unik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh disamaratakan. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar dari murid. Ya, banyak sumber-sumber belajar lainnya yang bisa digali atau dieksplor oleh murid. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan murid harus sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat serta kebutuhan belajar anak. Jadi tidak hanya memaksakan anak dengan satu kemampuan saja, sementara minat dan bakatnya itu berbeda-beda. Yang keenam, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid. Jadi, interaksi bukan hanya dari guru dan siswa saja, tetapi boleh timbal balik dari siswa kepada guru. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka murid diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis dan mampu menganalisa dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Menerapkan konsep merdeka belajar, di mana murid bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan acuan pada kurikulum. Memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar, serta membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi murid. Nah, jadi murid menentukan gaya belajarnya sendiri. Mungkin ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan lain-lain. Nah, itu harus dipahami oleh murid. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan diri secara alamiah yang melekat pada masing-masing murid. Sedangkan kodrat zaman merupakan kekuatan atau potensi, keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Keduanya mesti dijalankan secara keseluruhan. Artinya, guru dapat menuntun kodrat alam dan kodrat zaman pada anak tersebut. Yang selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD, yaitu menjadi teladan bagi murid, baik dari perkataan maupun perbuatan. Yang selanjutnya,
menjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya murid tidak mempunyai latar belakang yang sama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.